Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik di Makau, di Hong Kong maupun di Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita kali ini. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita akan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Satu hal yang kita rindu dan satu hal yang kita pinta selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang selalu mengasihi kita, setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Mari kita katakan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Kita semua diizinkan Tuhan untuk memasuki minggu ini dengan pertolongan Tuhan. Walaupun masalah belum berakhir, tapi anugerah Tuhan tetap tersedia untuk kita.
Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam fotum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian "Ku masuki gerbangnya" dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih pelihara kita. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan selalu ada di pihak kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita katakan, ajaib sungguh ajaib kasih-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus
Kita lanjutkan pujian kita dengan kita membuka Mazmur kita. Mari kita buka Mazmur kita, yaitu di Mazmur 33, 1 sampai dengan 9. Sekali lagi, Mazmur 33, 1 sampai dengan 9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia getar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikannya. Dengan segenap hati kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui penyembahan kita. Mari kita katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Kita akan menyembah Tuhan.
yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Shalom. Ya, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua sehati, kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kita hari ini. Mari kita sehati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh berada di sekitar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab ini. Terima kasih Bapa. Segala kuasa lain roh-roh kegelapan yang ingin menghalangi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami sehati, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kiranya Allah Roh Kudus menguasai hati kami, memberikan kami pikiran untuk bisa memahami akan firman-Mu. Berbicara kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar dari firman Tuhan hari ini. Terambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan ini, kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu agenda ilahi. Agenda ilahi. Atau dengan kata lain, agenda Allah. Memang minggu-minggu yang kita masuki ini, kita akan memperingati dan menghayati akan penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus, atau dengan kata lain jalan salib yang akan dilalui, yang akan dijalani oleh Yesus adalah merupakan agenda ilahi atau agenda Allah sendiri. Berbicara tentang agenda itu merupakan satu catatan sejarah atau catatan program, catatan
apa yang akan dikerjakan. Itu agenda, satu catatan yang mengisikan tentang hal-hal apa yang akan dikerjakan, program-program apa yang akan dikerjakan. Sehingga kalau kita memperhatikan tentang agenda ilahi, itu berbicara tentang program atau rencana Allah. Dan tentu program dan rencana Allah ini ialah tentang keselamatan manusia. Ya. Kita semua mengetahui bahwa Allah memiliki agenda, mempunyai rencana, ialah sejak mulai dengan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Itu adalah dalam agenda Allah, program Allah. Kemudian setelah manusia yang telah diciptakan itu jatuh di dalam dosa, maka Allah kembali kepada rencananya, agendanya, ialah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Sehingga kita melihat bahwa untuk memulai rencana atau agenda Allah ini, Allah memilih satu pribadi, yaitu Abraham, dan keturunannya yaitu Ishak dan Yakub. Dan melalui keturunan ini, Allah mengutus nabi-nabi untuk membawa kabar baik, mengingatkan kepada umat Tuhan, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Itu dalam agenda Allah. Kemudian selanjutnya, Allah mengutus anaknya sendiri ke dalam dunia. Kita semua tentu paham akan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu dalam agenda Allah. Jadi kalau kita memperhatikan, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia dengan rencana supaya mati di kayu salib untuk menebus kita, menebus manusia berdosa dari kutuk dosa dan kematian. Itulah sebabnya kita melihat dalam minggu-minggu penderitaan ini kita akan dibawa untuk mengerti bagaimana agenda Tuhan untuk keselamatan kita. Dalam teks firman Tuhan ini ada dua kebenaran yang kita akan sama-sama belajar, sama-sama memperhatikan, memikirkan, merenungkan tentang agenda Allah ini. Yang pertama ialah bahwa agenda Allah dalam diri dan karya Tuhan Yesus. Agenda Allah itu ada dalam diri dan karya Tuhan Yesus. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kalimat awal dimulai dengan sejak waktu itu. Dalam Injil Markus disebutkan kemudian daripada itu. Nah, kalimat ini mengindikasikan ada sesuatu yang penting yang terjadi sebelumnya. Dan kalau kita memperhatikan kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas menulis hal yang sama, ialah sebelum Yesus menyatakan tentang penderitaannya untuk mulai kali yang pertama, peristiwa yang terjadi ialah pengakuan Petrus. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus tidak serta-merta untuk menyatakan bahwa dia akan menderita. Tapi dia mempersiapkan dulu para murid sampai mereka mengenal dengan tepat siapa dia. Dan itulah yang dikatakan dalam pengakuan Petrus. Petrus katakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa para murid sudah sampai pada titik mengenal Yesus dengan benar. Mereka sudah tahu siapa Yesus itu. Dialah Mesias, dialah Kristus, dialah Juru Selamat, anak Allah yang kekal. Nah, setelah itu Yesus melanjutkan agenda Allah. Agenda Allah ialah untuk salib. Itulah sebabnya dikatakan bahwa
dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem. Ya. Nah, kita melihat dalam ayat ini, yang pertama dikatakan Yesus harus ke Yerusalem. Dikatakan ia harus pergi ke Yerusalem. Ya. Injil Matius, Markus, dan Lukas menuliskan perkataan Yesus yang sama tentang Yesus ke Yerusalem. Yesus ke Yerusalem adalah satu keharusan, ya. Bukan hanya sekedar mau ke Yerusalem, tapi satu keharusan. Keharusan di sini menunjukkan tentang sikap ketaatan Yesus kepada Bapa, ya. Karena apa? Di sana penderitaan menanti. Tapi Yesus katakan ia harus ke Yerusalem. Dan inilah ketaatan. Ketaatan kepada Bapa. Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus katakan makananku. Kata makanan di sini menunjukkan sesuatu yang harus saya lakukan dalam hidup saya, ialah melakukan kehendak Bapa. Sebetulnya hal yang sama juga kita bisa aplikasikan untuk kita. Apa yang menjadi makanan kita? Ya. Kalau bukan makanan di dunia banyak macam, bukan. Melakukan kehendak Bapa sebagaimana Tuhan Yesus. Dan dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya melakukan, tetapi untuk menyelesaikannya. Itu berarti bahwa dia harus ke Yerusalem untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sesudah para murid mengenal siapa dia. Engkaulah Mesias. Sekarang dia menyelesaikan pekerjaan terakhir, ialah salib. Maka dia harus ke Yerusalem. Nah, sekarang kita melihat mengapa harus ke Yerusalem. Kalau Yesus ke Yerusalem, itu satu keharusan. Mengapa ke Yerusalem? Karena di Yerusalemlah untuk menggenapi akan pengadilan yang akan dilakukan oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di Yerusalemlah akan digenapi tentang pengadilan ini yang akan dilakukan. Karena Yerusalem adalah pusat. Yesus tidak akan ke tempat lain karena di tempat lain tidak ada tua-tua dan imam-imam kepalanya, ada di Yerusalem. Dan di mana tempat inilah yang akan menjadi tempat di mana menghentikan kutuk murka Allah. Hal ini mulai berdasar di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-24. Dalam kisah perjanjian lama ini kita melihat pada waktu Raja Daud, dia menghitung tentara atau tentara Israel, ya. Lalu setelah itu hatinya begitu berdebar-debar. Dia merasa bersalah. Dan saat itu Tuhan mengutus Nabi Gad untuk menyampaikan kepada Daud. Akibat daripada dosa itu, ada 3 hukuman. 3 tahun kelaparan, 3 tahun lari dari musuh, dan 3 hari penyakit sampar. 3 hukuman dan 3 ini sama-sama berat. Ya. Daud dengan bangsa Israel tidak bisa menghindar. Sehingga Daud katakan, ini sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Daud katakan, lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Dan karena itu, Tuhan memberikan hukuman 3 hari penyakit sampar. Dan apa yang terjadi? Dalam 1 hari saja, mulai dari Dandi
wilayah bagian utara Israel sampai kepada di bagian selatan di Berseba, 70.000 orang mati. Dan malaikat yang melaksanakan pemusnahan itu sampai di Yerusalem, di ladang Araunah. Dan di saat itu Tuhan berfirman kepada malaikat itu, "Cukuplah, turunkanlah tanganmu." Itulah kisah yang terjadi. Namun kalau kita memperhatikan keharusan Yesus ke Yerusalem untuk melakukan ini, melakukan agenda ini, Petrus tidak memahaminya. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam teks tadi selanjutnya, Petrus berusaha menghalangi Tuhan Yesus. Dia menarik tangan dan mengatakan, kiranya hal itu tidak terjadi pada Tuhan Yesus. Mengapa Petrus lakukan itu? Karena dia tidak mengerti akan agenda Tuhan, akan agenda Allah, ya, tentang keharusan Yesus ke Yerusalem. Maka Yesus dikatakan di situ, Yesus menegur dengan keras. Bahkan di bagian Alkitab lain dikatakan Yesus memarahi dan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Karena apa? Petrus tidak memahami tentang Yesus harus ke Yerusalem. Dan kalau Yesus harus ke Yerusalem, apa yang terjadi di Yerusalem? Sebagaimana sudah dikatakan tadi, pada waktu malaikat itu, Tuhan sampaikan kepadanya, "Cukuplah." Lalu mulai diadakan korban bakaran di Yerusalem. Tuhan menyuruh Nabi Gad untuk menyampaikan kepada Daud supaya mengadakan korban bakaran, membuat mesbah korban bakaran di ladang Araunah. Dan Raja Daud datang ke ladang Araunah. Araunah menjemput dia, menyambut, lalu mengatakan, "Apa yang Raja minta, pakailah semua ini." Lalu Daud katakan, "Tidak, saya tidak akan mempergunakan barang tanpa bayaran." Lalu akhirnya Daud membeli ladang Araunah, kemudian alat bajak yang dipakai juga dibeli, lembu-lembu semua dibeli, dan di ladang itu dibangun mesbah. Kemudian alat bajak dipakai sebagai kayu untuk korban bakaran, dan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai tanda hukuman Tuhan telah dihentikan oleh Tuhan. Sehingga kita melihat apa peristiwa yang terjadi ini menjadi nubuatan tentang Yesus yang akan disalib di Yerusalem, di Golgota, dan di atas salib Yesus berfirman, "Sudah selesai." Kalau dalam perjanjian lama, malaikat maut, hukuman yang ditimpakan kepada umat Israel dikatakan sudah cukup. Tetapi Yesus menggenapinya di kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Semua kutuk dosa yang dialami oleh manusia sudah selesai dibayar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib di Yerusalem. Itulah sebabnya Yesus harus ke Yerusalem supaya menggenapi akan firman Tuhan ini, akan agenda Allah ini. Dan kemudian di Yerusalem jugalah akan pergi menjadi kesaksian sebagaimana pernyataan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi Yerusalemlah disebutkan suatu tempat di mana terjadi peristiwa kutuk dosa dihentikan. Dan di Yerusalem itu juga pengutusan, "Pergilah, jadikan semua bangsa." Sehingga dilanjutkan lagi dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi." Berita keselamatan, berita pendamaian dalam agenda Allah, karya Allah itu
diberitakan mulai dari Yerusalem. Karena peristiwa itu terjadi di Yerusalem. Itulah kita melihat tentang agenda Allah yang sempurna untuk mengamati kembali dalam minggu-minggu penderitaan ini. Kita bersyukur karena tiap tahun gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan. Hal ini mengingatkan kita akan kebenaran bahwa Yesus benar-benar mengalami karya penebusan untuk kita. Sehingga tiap tahun kita diingatkan, tiap kali kita mengikuti perjamuan diingatkan akan peristiwa karya keselamatan ini. Itulah agenda Allah untuk yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, kita akan lihat agenda Allah dan tanggung jawab manusia bagi kita. Kita melihat di dalam ayat yang ke-24. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini, Yesus juga memakai kata harus. Tadi dalam poin pertama, Yesus harus ke Yerusalem untuk melakukan kehendak Bapa dalam ketaatannya. Yang kedua, kita melihat Yesus juga katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kata harus dipakai di sini. Saudara, ini menjadi menarik, ya. Ikut Yesus juga merupakan satu keharusan yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita merasa kita semau kita mau ikut Yesus, ya. Ada unsur keharusan. Mengapa ada unsur keharusan? Karena ada unsur tanggung jawab di dalamnya. Kata harus mengikut Yesus berbicara tentang satu kualitas mengikut Dia. Karena ada banyak orang Kristen yang menamakan diri Kristen, tetapi mereka belum memiliki kesungguhan di dalam mengikut Yesus. Buktinya apa? Ialah dia saat mengalami tantangan, pergumulan, dia cepat mundur, cepat kecewa dan putus asa. Karena apa? Dia belum mengikut Tuhan itu menjadi satu keharusan bagi dia. Dia belum memiliki satu tanggung jawab, ya, yang sungguh kepada Tuhan. Karena kata keharusan di sini menuntut satu komitmen, ya, menuntut satu komitmen dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa komitmen dan tanggung jawab kita kepada Tuhan yang dikatakan dalam kalimat ini? Itulah dikatakan, pertama, itulah menyangkal diri. Ya. Dalam ayat 24 tadi dikatakan, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kata menyangkal diri di sini dipakai. Ya. Apa artinya kita menyangkal diri, ya? Kita melihat di dalam Alkitab, dalam Matius 8 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21 dikatakan ada seorang ahli Taurat yang mau mengikuti Yesus, ya. Tetapi dia katakan apa? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, ya. Tapi Yesus katakan apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini risiko dan tanggung jawab. Ya. Yesus berbicara ini karena ahli Taurat yang mau mengikuti Yesus itu belum mengerti. Dia belum memahami tentang tanggung jawab. Dia belum memahami tentang arti menyangkal diri. Ya mungkin dia pikir dia mengikuti Yesus karena banyak orang ramai-ramai mengikuti Yesus. Karena mungkin makannya gratis. Yesus pernah kasih makan 5.000 orang. Dan mungkin banyak hal lain yang Yesus bisa lakukan.
mengadakan mujizat-mujizat yang dia pikir itu yang enak-enak, yang menyenangkan. Tapi Yesus memberikan satu tantangan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat. Artinya apa? Mengikut Yesus harus sedia menderita. Ya. Harus sedia menderita. Itulah sebabnya kata keharusan dipakai. Maka kalau seorang yang harus mengikuti Yesus dengan keharusan, berarti dia selalu menyangkal dirinya. Dia siap menanggung resiko. Ya. Dia siap menanggung akibat daripada mengikut Yesus ini. Sehingga bukan menjadi orang Kristen yang murahan, ya. Tapi orang Kristen yang memiliki kualitas, memiliki iman yang berkualitas. Di saat diperhadapkan dengan tantangan, dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah mundur. Dia tetap mempertahankan iman walaupun diperhadapkan dengan penderitaan dan aniaya. Saudara, pada saat ini begitu banyak di negara lain, daerah lain, banyak orang Kristen yang jadi korban, ya, gereja-gereja ditutup dan sebagainya. Tapi apakah hal itu melemahkan iman orang Kristen? Saya percaya tidak. Justru membuat iman orang Kristen makin bersungguh-sungguh. Karena apa? Mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, ya. Kemudian dikatakan lagi memikul salib, ya. Kata pikul salib di sini bukan kita pikul salib Yesus. Dikatakan di sini difirmankan dan memikul salibnya. Kata salibnya itu salib kita masing-masing, ya. Jadi saat kita mengikuti Yesus, bukan kita ikuti Yesus terus lenggang-lenggang kangkung jalan, ya. Pikul Yesus dengan mengikuti Yesus dengan pikul salib kita. Salib ini dapat diartikan banyak hal, ya. Pergumulan, tantangan, kesulitan kita alami. Itulah salib, ya. Dan Tuhan mau supaya kita tabah memikul itu sambil mengikuti Yesus, ya. Dan kalau Tuhan memberikan kita salib, itu berarti Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk memikul salib itu. Tuhan tidak akan mengizinkan pergumulan atau salib melebihi dari kekuatan kita, ya. Kalau kita perhatikan saat ini di mana-mana semuanya sulit. Tetapi saya percaya, walaupun kelihatannya sulit, tapi kita sebagai orang percaya, pasti Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa memikul salib itu. Sehingga sampai hari ini, kita semua masih bisa bertahan mengikuti Yesus. Masih bisa bertahan ikut ibadah. Masih bisa bertahan baca Alkitab. Masih bisa bertahan berdoa. Dan tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak mundur. Kenapa? Inilah rahasia kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikut Dia. Dia berikan kekuatan kepada kita. Jadi saudara, agenda Tuhan untuk kita ialah kita mau mengikuti Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib mengikut Dia. Kalau kita menyangkal diri, mengikut Dia, Dia kenal siapa kita. Dan Tuhan juga tahu mau kita mengenal Dia. Dan kita memikul salib, kita mengikut Dia. Maka Dia juga kenal kita. Kita pun mengenal Dia. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita melihat pada waktu ada seorang yang mau mengikuti Yesus, ya. Dan tadi sudah dikatakan ya, yang pertama, yang kedua, orang yang kedua dikatakan, izinkan aku, ya, untuk pergi menguburkan ayahku. Lalu Yesus katakan apa? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya apa? Bukan Yesus tidak melarang untuk pergi, tetapi yang Yesus katakan di sini pentingnya ialah bahwa mengikut Yesus itu adalah keputusan pribadi.
yang tidak boleh ditunda, ya. Keputusan yang tidak boleh harus ada kompromi dengan orang lain atau minta persetujuan kepada orang lain. Seringkali ada orang mau percaya, nanti saya tanya dulu lah, nanti saya mau tanya itu. Sebetulnya itu satu pemahaman yang keliru. Orang yang percaya kepada Yesus adalah komitmen pribadi, keputusan pribadi, ya. Tidak dibutuhkan persetujuan dengan orang lain, tidak dibutuhkan meminta dukungan dari orang lain atau persetujuan dari orang lain, ya, atau menanyakan kepada pendapat orang lain. Tidak. Harus spontanitas dari hati dan keputusan pribadi, ya. Dan itulah kesungguhan kita dalam mengikut Yesus. Sehingga kalau kita melihat tentang keharusan di sini, Rasul Paulus menegaskan tentang pemberitaan Injil. Karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia katakan pemberitaan Injil itu adalah satu keharusan, ya. Rasul Paulus tuliskan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi, mengikut Yesus adalah satu keharusan. Memberitakan Injil adalah satu keharusan. Ini keharusan dalam agenda Allah. Kalau kita melakukan dengan keharusan seperti ini, kita berada di dalam agenda Allah. Kesimpulan, penderitaan Tuhan Yesus adalah agenda ilahi untuk kita. Mari kita memperbaharui komitmen kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus telah rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Maka hendaknya kita pun mengikuti Dia dengan sikap keharusan, menyangkal diri, dan siap menderita untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Penderitaan yang Tuhan Yesus jalani, Tuhan sudah lakukan dengan sempurna bagi kami. Sekarang tanggung jawab kami untuk bagaimana kami mengikut Tuhan. Berkati kami Bapa. Mampukan kami untuk berkomitmen dengan Tuhan dalam kami mengikut Tuhan. Sehingga kami ikut Tuhan tidak hanya asal-asalan, tapi satu kesungguhan. Dilandasi dengan satu komitmen yang kuat dari hati kami. Oleh karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berkati tiap-tiap kami, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang kami kenal dan percaya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang mengasihi kami. Saat ini kami sehati di hadapan Tuhan, datang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Jawablah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di Australia oleh keluarga hamba-Mu Salomo Bangun. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pelayanan keluarga ini dengan beberapa teman yang ada di sana dalam pekerjaan Tuhan. Urapi mereka dan berkati mereka. Jadikan mereka menjadi berkat di sana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini. Supaya Tuhan tolong orang-orang percaya yang ada di daerah ini. Seringkali mereka mengalami tantangan intimidasi ataupun juga penganiayaan. Kami doakan untuk kelompok-kelompok yang selalu membuat kerusuhan yang ada di daerah ini. Tuhan tolong supaya mereka boleh bertemu dengan Yesus. Ampuni mereka Bapak, supaya mereka menjadi satu saat menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, orang-orang percaya, ada di kota ataupun ada di desa-desa, di kampung-kampung. Kami doakan supaya Tuhan berkati.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia saat ini dalam menghadapi kasus COVID ini yang masih terus berlanjut. Kami doakan Tuhan berkati mereka yang terpapar, mereka yang di OTG ataupun juga sudah terpapar, mereka ada di tempat karantina ataupun di rumah sakit. Kami doakan Tuhan tolong jamah mereka, sembuhkan mereka. Bahkan vaksin yang sekarang sedang dipakai untuk memvaksin bagi mereka-mereka yang membutuhkan, supaya Tuhan kiranya vaksin itu memberikan pertolongan, menambahkan daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi. Kami doakan untuk pemerintah dalam mengatur semuanya, bahkan juga untuk ekonomi yang begitu merosot oleh karena akibat daripada pandemi. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, baik yang ada di kota ataupun di daerah-daerah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga untuk gereja Tuhan, orang percaya yang ada di Indonesia, supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa, orang percaya yang berdoa, baik dalam gereja ataupun persekutuan-persekutuan doa, yayasan-yayasan Kristen, ataupun sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit. Kami doakan Tuhan berkati. Untuk YPP di Batu, kami doakan Tuhan tolong, baik semua pengurus yang ada di Batu, di Anjungan Kalimantan Barat, ataupun di Tanjung Enim. Kami doakan Tuhan memberkati. Semua mahasiswa di dalam studi mereka, dalam kegiatan-kegiatan, juga program-program YPP yang dilakukan. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kebutuhan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, kami doakan Tuhan juga berkati. Kami doakan untuk Hong Kong Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami. Walaupun situasi Hong Kong masih terus tidak kondusif. Situasi yang terjadi akhir-akhir ini dengan negara yang ada di dalam. Kami doakan peraturan-peraturan yang baru yang sudah sangat menyulitkan untuk Hong Kong. Kami doakan supaya orang-orang Hong Kong menyadari bahwa pintu penginjilan begitu sempit, sehingga kesempatan saat ini menjadi kesempatan untuk Injil diberitakan untuk di Hong Kong, sehingga semua lebih banyak orang di Hong Kong dapat mengenal dan percaya kepada Yesus. Kami doakan supaya kiranya gereja-gereja baru dari gereja-gereja lokal Hong Kong dapat lahir, dapat bertumbuh lagi, sehingga jiwa-jiwa yang diselamatkan boleh bertambah. Para pendeta yang juga kerjasama dengan kami doakan Tuhan berkati, baik beberapa gereja Alliance ataupun gereja Baptis, ataupun juga gereja-gereja lain yang ikut dalam kerjasama. Kami doakan Tuhan memberkati. Juga untuk China Kongregasional, kami juga doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga doakan untuk COVID di Hong Kong yang juga belakangan 1-2 hari ada lagi yang terpapar. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga pemerintah dapat mengantisipasi bagaimana supaya penyakit ini semakin untuk ditekan sehingga tidak lagi untuk berkembang untuk di Hong Kong ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan untuk gereja kami dalam pelayanan, baik melalui daring untuk Hong Kong dan Macau. Kami doakan Tuhan berkati mereka-mereka mengikuti, bahkan jemaat yang tidak bisa hadir karena tidak libur dan juga tidak bisa ikut karena mungkin tergantung kepada situasi rumah majikan. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati mereka, sukakan mereka sehingga pada waktu-waktu yang luang mereka bisa datang beribadah bersama dengan kami. Kami tidak tahu sampai kapan gereja dibuka, tapi kami tetap doakan supaya iman jemaat diberikan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi dan tetap tabah dalam menjalani situasi ini. Kami doakan juga untuk jemaat di Macau supaya Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan pada minggu sore dengan live. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati, khususnya dalam pelayanan minggu ini, supaya Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami doakan juga untuk semua kebutuhan pelayanan kami. Kami doakan supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya tangan berkat Tuhan ada di atas mereka. Kami doakan bagi jemaat orang-orang tua, mereka yang sakit. Kami doakan hari ini Tuhan berkati. Hadirlah mereka, hadirlah di tengah-tengah mereka. Kunjungi mereka, jamalah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sebagaimana pilihan Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Dan Tuhan terus memberkati sehingga akhirnya bangsa ini menjadi satu saat orang bangsa yang mengenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misi yang mencapai untuk orang-orang Israel, kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Semua keluarga kami yang ada di Indonesia,
keluarga anggota jemaat yang ada di Indonesia. Kami doakan Tuhan memberkati, sehingga baik mereka ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, ataupun juga di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Papua, kami doakan Tuhan berkati. Di Sulawesi, supaya Tuhan memberkati semua keluarga kami yang ada di sana. Pelihara mereka dengan kasih setiamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persembahan hari ini kami berikan kepada Tuhan yang Kau memberkati. Dan juga bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, kami doakan Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan kita iringi ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan kali ini dapat memberikan kita kekuatan, dan kita boleh berjalan di hari-hari kita dipimpin oleh firman Tuhan. Mari kita katakan, ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Oleh karena itu kita akan kembali ke tempat pekerjaan kita masing-masing, kegiatan kita sepanjang minggu ini. Baiklah, mari kita pulang dalam berkat dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya kasih, setia, dan anugerah Tuhan memberkati dan menyertai kita semua dalam pekerjaan kita, memelihara kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya kami atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.